Saya akan berbicara nanti ada terkait latar belakangnya kenapa sih kok peran filantropi ini perlu di dalam situasi bencana. Kemudian bagaimana situasi bencana itu sendiri dan di mana sebenarnya filantropi itu bekerja. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya terkait dengan kebencanaan ini, filantropi itu kan kalau definisinya itu mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga menyumbang waktu, uang, dan tenaga untuk menolong orang lain. Jadi ini sudah sangat pas sekali untuk situasi dalam kebencanaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dalam situasi bencana itu pasti akan terjadi krisis kesehatan sebagai dampaknya. Dan kita tahu juga bahwa dalam situasi bencana ini ada kebutuhan yang sangat panjang terhadap masyarakat yang ada dalam situasi bencana. Nah, untuk situasi sekarang ini, terutama pada saat pandemi ini, kita juga tahu bahwa banyak hal terjadi di dalam situasi pandemi dan kita nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan apalagi biasanya dengan pengalaman beberapa jurnal itu yang menyatakan bahwa social distancing yang terlalu cepat, kita sudah melihat bagaimana di daerah sekarang ini banyak yang semakin seperti berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang tinggi kasusnya gitu ya. Jadi ini karena salah satunya adalah social distancing yang terlalu cepat dibuka. Kemudian dari sejarah juga kita tahu bahwa biasanya umumnya wabah ini menimbulkan beberapa kali gelombang. Nah, ini memang hasil dari penelitian dari M. Kissler dan Mas Lipsitz ini mengatakan bahwa intermittent social distancing mungkin akan dibutuhkan hingga 2022. Bahkan surveillance COVID dipertahankan hingga 2024. Jadi kita bisa tahu bagaimana lamanya situasi ini yang harus kita siapkan dan kebutuhannya sangat banyak sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang bencana, ini jelas ya bahwa jenisnya itu ada bencana alam, non-alam, dan sosial. Dan ini ketiga-tiganya kita di Indonesia ada. Dan dampaknya inilah yang akan menjadi peran dari filantropi itu sendiri nantinya. Karena apa? Karena dampaknya itu ada korban manusia, kemudian ada harta benda yang hilang, kemudian infrastruktur yang hancur. Sehingga ini perlu bantuan. Nah, biasanya tim yang bekerja di dalam situasi bencana ini bekerja pada saat bencana dan pasca bencana. Sebagian ada yang juga dalam prabencana. Nah, saya meng-highlight terkait dengan bencana alam di tahun 2018 karena di tahun 2018 ini memang sangat mengagetkan. Bencana yang terjadi di tahun 2018 yang cukup besar itu ada 3 bencana berurutan dari mulai Lombok, kemudian tsunami Palu, kemudian Selat Sunda. Ini saya sangat ingat sekali ya, baru Lombok baru selesai, kita bolak-balik dari Jogja ke Lombok, kemudian baru berencana, ini saya minggu depan saya berencana nih untuk mempersiapkan diri, untuk mengunjungi dokter Jody, untuk perawatan gitu ya ceritanya, tapi ternyata dikejutkan lagi oleh tsunami Palu. Nah ini memang sangat mengagetkan, sehingga karena tsunami Palu ini juga banyak sekali korban yang menjadi korban ya pada saat itu. Kemudian di akhir Desember juga kita baru saja bernafas lega, berpikir untuk memulai mempelajari situasi, mulai manajemennya apa yang harus diperbaiki, ternyata langsung ada lagi tsunami Selat Sunda. Nah ini memang kita melihat bahwa perbandingan jumlah, mungkin di sebelah kelihatan bagaimana perbandingan jumlah kejadian bencana dengan jumlah korban yang begitu tinggi. Jadi banyak sekali korban yang terjadi pada saat di tahun 2018. Baru saja kita bernafas, mulai mempelajari semuanya, ternyata di tahun 2019 Desember ini Wuhan ada corona. Dan ini juga kita dikagetkan. Nah saat ini Indonesia bahkan sudah meningkat ya, di tanggal 18 Juli ini kasusnya sampai 84.000, bahkan melebihi kasus Cina yang sebelumnya hanya 83.644. Nah sampai saat ini kurva Indonesia ini juga masih terus naik, masih meningkat, belum ada turunnya. Dan kita tahu ini juga menjadi PR kita. Jadi sudah bencana alam, bencana non-alam, dan yang terakhir sekarang ini adalah kita melihat bahwa ada bencana alam dalam bencana non-alam. Yang terkait sekarang adalah di Masamba. Dan ini sekarang juga kita sedang mempersiapkan bagaimana caranya semua orang, kalau misalnya di bencana alam, itu orang datang dengan tenangnya bisa ke satu daerah, dan kemudian bencana itu selesai, hanya sebulan, 2 bulan ya. Kalaupun mau memperpanjang sampai recovery bisa. Tetapi pada pandemi ini sekarang masih berjalan sampai sekarang, bahkan kita tidak tahu kapan berakhir. Nah pada saat masih ada pandemi ternyata ada bencana alam. Jadi ada 2 hal yang harus kita siapkan. Banyak sekali bantuan yang datang, banyak sekali tim yang datang pada saat ini, dan laporan yang kami terima bahwa beberapa tempat pengungsian itu tidak semua menggunakan masker dan social distancing. Begitu juga dengan tim yang datang ke sana,
itu juga tidak memperlakukan protokol kesehatan, sehingga memang harus ada aturan-aturan ketat yang harus disiapkan. Sorry. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana peran filantropi, pada tahun 2018 itu ada 3.244 personil yang datang membantu di bencana Palu. Kita bisa melihat begitu banyaknya, dan ada 386 tim yang datang ke sana itu dari berbagai macam, jadi dari mulai kementerian, dari WHO, dari TNI, bahkan dari lembaga non pemerintah, LSM, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan sebagainya. Begitu banyak, 386 tim yang datang ke sana dengan berbagai macam bantuan kesehatan. Nah, kemudian di tahun 2018 Desember itu kami mencoba mengumpulkan semua tim yang datang pada saat bencana di Lombok dan juga bencana di Palu. Kami melihat berapa banyak tim yang datang ke sana itu berdasarkan kedatangan dan jumlah kedatangan berulang. Artinya dari satu tim itu dia datang ke tempat bencana itu 1 kali atau 2 kali, 3 kali berulang dengan beberapa tim, dan kemudian kegiatan apa saja yang mereka lakukan dan berapa banyak kegiatan yang mereka lakukan, begitu juga dengan bantuan-bantuannya. Jadi dari mulai layanan kesehatan yang mereka lakukan, kemudian ke Kespro yang mereka lakukan, gizi, kemudian jamban, kemudian bangunan fasilitas kesehatan, mobil ambulans untuk layanan antar jemput pasien, kemudian jadi dapur umum juga mereka laksanakan. Jadi begitu banyak sehingga akhirnya kami melihat ada sekitar 50 lebih yang tim yang datang berulang pada saat satu situasi bencana, baik itu di Lombok maupun yang ada di Palu. Sehingga kami membuat pertemuan pada saat itu, sehingga kami membicarakan bersama-sama mana sih manajemen bencana yang harus kita siapkan, dan kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus kita siapkan pada saat terjadi bencana, sehingga tidak ada tumpang tindih, dan kita tahu bahwa masing-masing bagian itu bekerja di setiap daerah dan berbagai macam kebutuhan. Jadi artinya ada yang memang hal khusus untuk dapur umum misalnya, ada yang khusus untuk misalnya terkait dengan bangunan fasilitas kesehatan, ada yang khusus untuk antar jemput pasien. Jadi setiap kali kita perlu mobil, maka kita akan menghubungi di satu tim bencana, satu tim yang biasanya mereka sudah menyiapkan beberapa mobil. Jadi pada waktu di Lombok itu mereka sudah menyiapkan begitu banyak mobil. Saya lupa namanya IOU atau apa ya, yang mereka menyiapkan mobil, sehingga kita tinggal memanggil mereka saja. Kemudian di tempat bencana di Palu itu juga yang unik, di depan dinas kesehatan itu ada satu rumah. Dia hanya rumah, kemudian setiap pagi dia menyediakan minuman, makanan, kopi, teh, dan segala macam itu untuk semua siapapun tim relawan yang datang ke situ sebelum bekerja, sebelum turun ke lapangan, silakan untuk sarapan di sana. Nah, ini dia berdasarkan dengan inisiatif dia sendiri. Nah, ini berbeda. Jadi ada lagi memang tim lain yang memang benar-benar mereka menyiapkan dari dana-dana tadi, dana-dana masyarakat yang sudah terkumpul, kemudian mereka bisa membagikan semua kebutuhan mereka. Nah, kemudian salah satunya juga tim AHS UGM kami sendiri itu dibantu oleh Caritas Germany. Jadi di waktu pemberangkatan pertama itu bantuan keberangkatan kami itu dari Fakultas Kedokteran UGM, kemudian dari Pusat Krisis Kemenkes, kemudian dengan Caritas Germany. Caritas Germany ini adalah dana masyarakat yang terkumpul. Mereka adalah Katolik ya, jadi mereka mengumpulkan dana-dana masyarakat dan itu membantu. Nah, ini juga menarik. Jadi banyak dana-dana yang bisa memberi bantuan ke tim bencana juga. Salah satunya mereka itu ada yang kalau misalnya membantu soal sistem kami nggak bisa karena tidak kelihatan. Jadi mereka lebih senang, beberapa CSR yang kami temui itu mereka lebih senang membantu itu dengan sesuatu yang kelihatan. Misalnya membantu masjid, membantu puskesmas, membantu bangunan apapun. Nah, itu mereka lebih senang seperti itu dibandingkan dengan mereka hanya membantu di dalam sistem, karena sistem itu nggak kelihatan. Tetapi dengan Caritas Germany, dengan pembicaraan yang kami menjelaskan bahwa dalam satu daerah itu kalau sistemnya tidak baik, maka kita tidak bisa nyampe kepada masyarakat. Sehingga akhirnya Caritas Germany sampai saat ini masih tetap membantu kami dalam pemberdayaan masyarakat maupun sistem dan kegiatan yang ada di Palu. Nah, ini salah satu contoh juga, ada beberapa yang sempat kami catatkan dana-dana yang terkumpul kemarin dalam membantu baik tenda, dan ini hanya sebagian kecil ya, karena ada beberapa tim juga yang itu membantu membuatkan rumah sakit lapangan. Ya.
Jadi banyak sekali bantuan yang langsung diberikan kepada masyarakat di sana. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan manajemen bencana, ini ada kepemimpinan atau komandan, kemudian ada pembiayaan, sumber daya, dan juga logistik. Nah, biasanya peran dari filantropi itu yang terbanyak itu adalah di pembiayaan, sumber daya manusia, dan logistik. Jadi kami biasanya mencatat, karena saya selalu ditempatkan itu di daerah, di klaster kesehatan, di dinas kesehatan, itu kita selalu mencatat setiap relawan yang datang ke tempat bencana medis itu semua datang dan kami mencatat dia membawa apa, apakah dia membawa tim saja, kemudian biasanya mereka bawa tim, kemudian bawa logistik untuk timnya sendiri dan kemudian logistik untuk daerah setempat yang akan dia bantu, kemudian ada anggaran yang dia berikan untuk bantuan-bantuan yang tidak terduga. Nah, ini yang sering kami temui di situasi bencana. Nah, pada saat pandemi bagaimana? Pada saat pandemi ternyata ada hal yang baru, yaitu terkait dengan structure. Jadi ada fasilitas, di sini baru kelihatan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan fasilitas, dan karena bencananya ini semua daerah itu mengalami bencana, sehingga masing-masing daerah harus kuat untuk menyiapkannya. Nah, kebetulan kalau untuk di Jogja sendiri ada Sonjo ya. Sonjo ini memang benar-benar membantu dari mulai masyarakat kecil, kemudian APD dan lain-lain. Jadi memang saat ini dibutuhkan setiap daerah itu dana-dana masyarakat atau dana apapun yang membantu, baik itu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan bangunan maupun SDM maupun peralatan, ini sangat dibutuhkan pada saat ini. Nah, data yang pernah kami baca di Jepang itu pada saat ditanyakan kepada masyarakat siapa yang menolong Anda pada saat pertama kali Anda untuk selamat di situasi bencana. 30% itu menjawab diselamatkan oleh diri sendiri, 37% diselamatkan oleh orang terdekat, dan kemudian hanya di bawah 2% itu diselamatkan oleh petugas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami juga, mungkin nanti akan kita jadikan diskusi, apakah peran filantropi ini juga masuk di dalam pada pra bencana terkait untuk pemberdayaan masyarakat. Tetapi kalau saya melihat dari sistem kesehatan nasional untuk situasi bencana, sebenarnya peran filantropi itu pada pembiayaan kesehatan jelas tadi sudah disampaikan oleh Prof. Laksono, ini juga ada. Kemudian pada pemberdayaan masyarakat juga ternyata dengan dana masyarakat itu sendiri mereka membantu masyarakat dengan sangat besar. Kemudian sumber daya masyarakat, juga peralatan, kemudian juga upaya kesehatan, dan sekarang ini masuk di dalam penelitian dan pengembangan kesehatan. Ini yang mungkin yang saya belum melihat penelitian terkait untuk filantropi terkait khusus bencana. Jadi mungkin ini nanti ke depannya ini menjadi PR juga buat kami. Nah, dan terakhir ini adalah pentahelix. Jadi Presiden Jokowi ini mengatakan bahwa saat ini bencana itu bukan lagi tiga, hanya pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, tetapi sudah pentahelix. Jadi pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan media ini bekerja sama. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa dalam situasi bencana ini tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus dibantu dengan masyarakat dan akademisi, kemudian pelaku usaha dan media. Nah, di dalam bencana ini ada tiga hal yang memang sangat tidak pernah terlupakan, itu adalah humanity, filantropi, dan volunteer yang selalu tetap ada dalam situasi bencana. Sehingga kita bisa melihat bahwa filantropi dengan pentahelix ini akan bisa menjadi gaya hidup dalam situasi bencana. Baik, mungkin dari saya itu saja, Dr. Jody. Saya kembalikan ke Dr. Jody. Terima kasih.